Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Drakor. Cerita ini dimulai saat putra mahkota yang masih remaja sedang bermain bersama Pangeran Dongpyung. Di sisi lain, Okjung yang remaja juga sedang melamun. Lalu ia melihat beberapa gadis mengambil pakaian dan masuk ke sebuah ruangan. Okjung pun penasaran, lalu ia mengintip dan melihat beberapa anak sedang sibuk. Lalu seseorang membuka pintu hingga Okjung terjatuh. Nyonya Kang pun datang membawa Okjung untuk masuk dan mengenalkannya kepada semua orang. Nyonya Kang adalah seorang guru menjahit di ruangan itu. Nyonya Kang mengenalkan alat jahit kepada Okjung dan memberikan kepada Okjung. Lalu Jisoo datang dan memberitahu ibunya bahwa ada tamu. Ternyata tamu itu adalah paman Okjung. Sang paman ingin membawa Okjung dan merawatnya, tetapi Nyonya Kang ingin membesarkan Okjung karena ia punya bakat menjahit. Lalu Okjung pun datang dan mengatakan bahwa ia ingin tinggal bersama Nyonya Kang. Ia ingin belajar menjahit. Okjung pun ingin meminta bantuan lain kepada pamannya. Ia ingin agar pamannya mencari kakaknya. Pamannya pun menyetujui permintaannya lalu pergi. Nyonya Kang mulai mengajarkan tentang kain dan menjahit kepada Okjung. Nyonya Kang menjelaskan bahwa baju bisa terlihat sama, tapi modelnya berbeda dan akan berubah sedikit demi sedikit. Anak-anak pun bersemangat. Okjung ingin menunjukkan idenya. Dia menggambar desain baju baru. Semua temannya pun kaget karena baju ini menonjolkan lekuk tubuh wanita. Menurut Okjung, kecantikan wanita memang harus ditonjolkan. Nyonya Kang tampak kagum. Jakyung yang biasanya dapat pujian menjadi cemburu. Sementara teman-teman lain bertepuk tangan untuk Okjung. Keesokan harinya, Okjung menunjukkan hasil desainnya kepada teman-temannya. Okjung pergi ke toko buku untuk mencari buku-buku dengan gambar tentang lekuk tubuh wanita. Putra mahkota pun ada di sana juga. Lalu, ia melihat buku berwarna merah dan berniat mengambilnya. Ternyata, Okjung pun mengambil buku yang sama. Mereka pun berebut buku itu. Dan akhirnya Okjung yang mendapatkan bukunya. Okjung berjalan keluar dari toko buku. Putra mahkota pun mengikutinya. Di luar ada anak-anak yang mengganggu Okjung. Putra mahkota pun meludah kepada anak-anak nakal itu. Okjung langsung menarik putra mahkota untuk lari karena ia takut anak-anak nakal itu mengejarnya. Okjung mengajak putra mahkota bersembunyi di gudang. Putra mahkota pun keluar dari gudang dan berkata, "Kurasa mereka sudah tidak mengejar lagi." Tiba-tiba hujan turun. Keduanya pun berlari ke dalam gudang lagi. Mereka berdiri sangat dekat dan saling menatap. Malam harinya, putra mahkota tidak bisa tidur karena memikirkan Okjung. Okjung pun memikirkan putra mahkota hingga tidak fokus menjahit. Saat anak-anak berjalan di pasar, mereka melihat seorang polisi yang sedang menangkap pencuri. Pencuri itu mirip dengan kakak Okjung. Okjung pun menghampirinya dan ternyata pencuri itu bukan kakak Okjung. Okjung pun didorong oleh polisi sampai terjatuh. Okjung tidak bisa berdiri, sepertinya kakinya terkilir. Jisoo langsung menggendongnya. Jakyung yang melihat mereka pun cemburu. Ia marah dan menggunting baju Okjung.
Jisoo pun mengobati luka Okjung dengan penuh perhatian. Sepertinya Jisoo menyukai Okjung. Okjung pun berjalan-jalan bersama temannya dan kaget karena bajunya sudah robek. Sisi lain, saat putra mahkota bertemu lagi dengan Okjung, ia memberikan bukunya. Okjung pun dengan senang membacanya. Putra mahkota meminta Okjung untuk memperbaiki bajunya yang sobek. Lalu, Okjung pun memperbaikinya. Saat putra mahkota melihat Okjung yang tidak bisa memasukkan jarum ke benang, ia mengambilnya dan membantunya. Hal itu membuat mereka menjadi semakin dekat. Putra mahkota pun nekat mencium Okjung. Keduanya pun langsung kabur saat ayam yang ada di belakang melompat ke arah mereka. Mereka pun berlari dan duduk di bawah pohon. Putra mahkota pun bertanya, apakah Okjung punya harapan? Okjung pun menjawab kalau ia ingin memakai baju yang saat dipakai baju itu dapat membersihkan dan menghapus posisinya yang rendah. Putra mahkota pun menjawab, mungkin aku bisa mengabulkan keinginanmu. Kau hanya perlu menjadi wanitaku, dan kau tidak akan dianggap orang rendahan. Putra mahkota pun mengulurkan jari kelingkingnya dan berjanji kalau ia akan menjadi baju Okjung. Okjung pun melilitkan jarinya dan mereka berdua tersenyum. Putra mahkota harus segera pergi dan ingin bertemu Okjung lagi di tempat yang sama 4 hari lagi. Para menteri di dua partai yang bermusuhan ribut di Balai Daejeon. Saat itu, raja sedang batuk-batuk. Sepertinya ia sedang sakit. Saat itu, putra mahkota sedang mengintip dan langsung masuk. Dia membantu ayahnya. Dia marah dan membentak para menteri. Menteri Min pun menegur putra mahkota. Anda belum boleh ikut campur dalam masalah ini yang mulia. Anda bersalah, kata Tuan Min. Pangeran pun marah dan bilang kalau ia tidak bersalah. Putra mahkota mengatakan kalau para menteri harus mematuhi raja. Menteri Min pun mengatakan, apakah Anda sungguh berpikir bahwa rajalah yang paling berkuasa? Putra mahkota pun terdiam. Esoknya, saat itu adalah hari penobatan putra mahkota, tetapi tidak ada satu menteri pun yang datang. Putra mahkota pun marah, dan dia mulai menyadari yang dimaksud oleh Menteri Min. Akhirnya, putra mahkota pun meminta maaf kepada para menteri. Para menteri pun menertawakannya. Di tempat lain, Okjung menunggu putra mahkota di tempat perjanjian. Tetapi karena hari yang berat, putra mahkota pun lupa akan janjinya. Okjung masih menunggu hingga malam hari. Lalu hujan turun. Okjung masih menunggu putra mahkota sampai ia pingsan. Akhirnya Jisoo pun datang dan menjemputnya. Saat bangun, Okjung menceritakan semuanya kepada Nyonya Kang. Dia merasa kecewa karena ia berpikir bahwa anak laki-laki itu tidak mau menemuinya lagi setelah tahu bahwa ia adalah orang rendahan. Nyonya Kang pun menyemangatinya dan memeluknya. Nyonya Kang memanggil seniman topeng dalam rangka pembukaan toko baru di pasar. Jisoo bertanya kepada Okjung apakah ia sudah sehat. Okjung pun menjawab iya. Jakyung pun cemburu melihat kedekatan mereka. Paman Okjung membuat rencana untuk menghancurkan bisnis Nyonya Kang. Ia ingin segera mendapatkan Okjung untuk membalas dendam. Nyonya Kang menyuruh Jisoo ke pasar dan dia sibuk mempersiapkan barang. Jakyung yang melihat Jisoo ingin menemaninya.
tetapi ia ditolak. Jisoo juga memperingatkan Jakyung agar tidak mengganggu Okjung. Jakyung pun semakin marah kepada Okjung. Jakyung yang kesal mengunci Okjung di gudang. Okjung yang panik menggedor-gedor pintu. Di luar, ada seseorang yang menyiram minyak ke gudang. Lalu, orang itu menyalakan api. Gudang pun terbakar. Jakyung melihat seseorang pergi dari gudang, tetapi ia tidak merasa curiga. Okjung pun berteriak minta tolong. Api di gudang semakin besar. Nyonya Kang dan yang lainnya datang. Jakyung pun bilang bahwa Okjung ada di dalam. Nyonya Kang terkejut dan lari ke arah gudang. Dia masuk dan menyelamatkan Okjung. Saat akan keluar, Nyonya Kang tertimpa balok. Okjung berusaha mengangkat baloknya, tetapi ia tidak bisa. Nyonya Kang meminta Okjung untuk pergi saja, tetapi Okjung menolak. Nyonya Kang terluka parah dan meninggal. Polisi dan Jisoo datang untuk memadamkan api. Okjung pun pingsan. Okjung dewasa yang sedang tidur pun gelisah. Ia pun terbangun dari mimpinya. Nona Min sedang duduk dan ada seorang seniman yang melukisnya. Lukisan itu akan diajukan untuk pemilihan putri mahkota. Tuan Min pun berkata bahwa putrinya sudah dibesarkan untuk satu tujuan, yaitu menjadi ratu. Putra mahkota dewasa melihat daftar calon putri mahkota. Ia menahan marah dan berkata, "Kalau mereka ingin menjadi istriku, maka coba saja."